lebih seperti ini bisa lurus, sudutnya pasti ketemu gitu. Yang jelas semua pada dasarnya untuk penataan yang lebih bagus itu bukan karena barangnya, tapi kalau kita tahu ukuran, posisi, itu insya Allah hasilnya bisa maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Boneng Custom atau Boneng BPJS. Nah, di konten kali ini saya mau berbagi tip dengan teman-teman yang sudah mantengin channel saya, ngebahas tentang CB atau CB Tatan, CB Nganjuk, dan CB yang anak zaman sekarang pakai, kurang lebih seperti itu. Dan kami coba menggunakan skema sasis K2 original. K2 original. Nah, untuk teman-teman biasanya ada yang bingung untuk penataan spakbor belakang, jarak antara ban dengan spakbor berapa, panjang supitnya berapa. Itu yang mau kita bahas di sini. Dan kebetulan kami tidak menggunakan slebor Tatan Nganjuk ataupun Kudus, tidak, tapi ini slebor Tatan dari Tristar yang kami samakan dengan Tatan Kudus. Jadi bentuk seperti itu kurang lebih. Nah, buat teman-teman yang bingung untuk ukuran tinggi atau jarak antara ban dengan spakbor, monggo kita sinau bareng-bareng di sini, gimana caranya. Dan kalau di channel saya ini kami cukup simpel, karena kalau di channel saya ini kami mengutamakan bikin sasis dulu, dengan menggunakan meja jig, mengcopy sasis K2. Nah, nah baru kita naik ke kaki-kaki. Kalau di sini seperti itu. Jadi untuk teman-teman seperti ini caranya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung nanti nentuin tingginya ini dengan ini nih, bingung. Kalau saya di sini begini caranya. Jadi sasis original dari CB K2 ini kita tata dulu sedemikian rupa dengan basic shock 32 Tiger, yang diambil dari sudut sini sampai sudut sini 32. Kan ini 32. Dari sudut sini sampai sudut sini 32. Teman-teman lihat, dari ujung sini sampai ujung sini 32. Kita gunain posisi as dudukan sekop belakang bagian atas itu masih standarnya punya K2 ori CB. Nah, kita lihat nanti panjangnya di sini berapa. Nah, panjang di sini berapa? Mau kita ikutin dari atas supit atau di sini sama aja. Yang penting seperti ini. Kalau di sini aku udah punya ukurannya, plat yang buat di sini sama di sini kita kunci. Plat sini sama sini kita kunci. Jadi nanti kita tinggal ngitung behel panjangnya. Ini buat teman-teman aja, buat belajar bareng-bareng. Kalau bingung nanti, nah ini jaraknya seberapa sih? Ini kayak mana sih? Nah, ini tak kasih jawaban seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jenengan pasang dulu standar seperti ini, kita ukur seperti ini. Nih. Dapatnya kalau di as bawah sasis itu dapatnya 35. Nah, 35. Nah, untuk mendapatkan kita bisa masang behel panjang, kita gini aja. Sok sebelah sana jenengan pasang juga. Yang kita lepas sebelah sini. Lepas sebelah sini. Kita lepasin dulu gini. Ini kan jarak masih sama karena dia ada penyangga sok sebelah sana. Nah, ya kan? Nah, ini tetap sama gitu. Caranya kayak mana? Kita giniin aja. Kita potong dulu yang sebelah sini, kita potong ini seandainya aja. Ini kita potong. Nah, kita pasang behel panjang seperti ini dan kita bikin kayak gini nih. Nah, nanti kan kita di sini pasang plat pemanis seperti CB yang di foto itu. Nah, ini kan pasang plat. Nah, plat penyangga, plat pemanis, kita pasang gini aja. Nah, seperti ini dan sekoknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti jaraknya ini tetap sampean bikin yang sini dulu. Nah, seperti itu. Kalau
triknya di sini seperti itu. Real seperti itu. Kalau di sini kita pasang behel panjang seperti kita kunci, gini kita baut, terus kita pasang sebelah sini, kita kemiringan nanti dapat semana. Nah, begitu teman-teman caranya, kurang lebih seperti itu. Kalau di sini seperti itu. Kadang-kadang banyak teman-teman, Mas, cara pasangnya jarak ban dengan sepak bor tuh berapa? Kalau saya di sini menggunakan skema seperti itu. Kita hitung dulu, kayak tadi lagi kan, ini berapa? Kita kunci, baru kita masang sekoknya. Seperti ini. Nah, kita udah dapat behel panjangnya, udah manis. Ini mentok, sininya kemiringan juga dapat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kami menggunakan skema seperti ini kalau di sini. Jadi teman-teman bisa sama-sama belajar, yang jelas sama-sama belajar. Karena kan sasis ini kami menggunakan ori K2, belum pernah dirubah K2 seperti ini. Untuk pemasangan sudut sekok belakang untuk ukuran 32. Walaupun jenengan pakai sok 34 pun juga seperti itu nanti. Ini sampean kancing dulu, sini dipasang, nanti kan panjangnya sok kita ngikutin dengan miring kayak gini. Sama. Skemanya sama seperti itu, teman-teman. Untuk panjang sasis, panjang supet 47. Ingat, 40 dari as ini sampai sini dapatnya 47. Makanya kalau pakai sok sekok belakang tiga itu kan 32, ya kita ngikutin 32 kan seperti itu, kurang lebih 32 kan seperti itu. 34 jadi kebanyakan seperti itu. Nah, di sini saya jawab untuk teman-teman, saya jawab semuanya. Untuk jeda ini kita pasang standarnya dulu, baru ke yang tadi itu. Kurang lebih seperti itu untuk pola pemasangan kemiringan sok atau sok 32 atau 34 untuk nyari manisnya behel panjang. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Ini praktek dari sasis ini tadi, ini ori K2 dan kami menggunakan sasis replika K2. Kita coba yang di situ tadi, di sasis K2 tadi. Kita coba kita pasang di replika K2 dengan skema yang sama seperti itu tadi. Nanti hasilnya seperti apa? Coba kita pasang dulu itu. Seperti apa nanti? Sama enggak? Coba sama enggak? Kan seperti itu. Nah, oke teman-teman. Ini yang sudah dikategorikan jadi pas pemasangan sudutnya seperti ini. Nah, yang dari video yang ori replika K2 dengan yang tadi itu jadinya seperti ini. Ini kan menggunakan dengan arm yang sama, terus sekok yang sama, terus behel panjang yang sama, terus sepak berbelakang juga yang sama. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini bisa lurus, sudutnya pasti ketemu gitu. Yang jelas semua pada dasarnya untuk penataan yang lebih bagus itu bukan karena barangnya, tapi kalau kita tahu ukuran, posisi, itu insya Allah hasilnya bisa maksimal. Bukan karena tututan barang apa, karena sekarang bilang hedon atau sultan, bukan, penataannya. Ingat penataannya. Dan perlu teman-teman garis bawahi, kalau di bengkel kami ini kami mengutamakan sasis dulu. Kita bikin sasis menggunakan meja jig yang buat replika K2 dan seperti ini contoh-contohnya. Ini contoh dari pemesanan. Seperti ini contoh pemesanan, kita menggunakan meja jig. Yang meja jig itu juga kan udah diukur sudutnya semuanya dengan menggunakan sasis ori K2. Nah, baru kita naik ke kaki-kaki. Dan hasilnya seperti ini. Dari pengukuran tadi yang diukur sama semuanya, hasilnya seperti ini. Jadi jedanya ini ketemu. Ini dari sini semuanya tadi 36, dari lubang ini 36. Panjang supitnya tadi 40 berapa tadi. Dengan ini skok 32 hasil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kan real. Jadi dari barang yang buat contoh di K2 dengan barang yang direpro di sini itu sama. Ini sama dan hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang jelas ini buat edukasi, buat
belajar bareng-bareng. Ya ini yang ngasih tahu apa ya, pemula yang pengen buat motor CB di rumah gitu. Kalau mau buat CB di sasis di sini ya monggo. Ada itu nomor teleponnya di bio, di atas itu ada nomor telepon bengkel dan toko spare part kami. Kalau mau pesan sasis monggo, replika K2, kopi replika K2 menggunakan jig dan kurang lebih seperti ini. Oke, pantengin terus channel kami. Ingat, Boneng Custom. Di like, komen, subscribe ya. Komen yang lebih penting karena kritik dan saran itu membangun kami. Oke, salam BPJS.